kita memulai pembahasan kita melanjutkan minggu kemarin, kita akan membiasakan insyaallah kita buka majelis kita dengan qasidah Muhammadiyah dan shalawat busra. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilirik oleh Rasulullah SAW dan kita ada di belakang bendera Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana Muhammadun
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli wa bi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita masih dapat berkumpul di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini guna melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu ta'lim. Sekarang kita Sulamul Taufik bab tentang murtad. Kita lanjutkan minggu kemarin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan syafaatul ujubah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita bertawassul kepada Rasulullah dan muslim kita. Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala baitil kiram. A'adallahu lana wa li hajatana wa asalna wa sidana wa dhalli wa amulana wa stajib du'ana wa sir bil umurina la khashiyu lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Muslim hadzal kitab bismillahir rahmanir rahim. Nafa'ana Allah biluhi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'ati bidini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala wa nafa'ani fid dharain amin. Kita lanjut kepada pembahasan, kita ulas kembali, yaitu macam-macam daripada murtad itu ada 3. Yang pertama adalah murtad i'tiqad atau murtad dengan keyakinan di dalam hati. Yang kedua adalah murtad fi'liyah. Kalau bahasa Sulamul Taufiknya riddah. Riddah itu bahasa kita yang murtad. Jadi riddah itu fi'liyah, itu murtad dalam segi perbuatan kita. Yang ketiga adalah murtad kauniyah, yaitu murtad dalam segi perkataan kita. 3 hal ini yang memang harus dilazimkan menjadi rambu-rambu bagi kita umat Islam. Apalagi tentang pentingnya kita menjaga hati, perbuatan dan perkataan kita, agar hati kita, keyakinan kita, perbuatan kita, perkataan kita senantiasa yang keluar dan yang dilakukan dan diyakini adalah senantiasa yang mengandung keridhaan Allah. Kita bahas minggu kemarin dalam murtad i'tiqad, belum selesai, kita bahas tinggal sedikit lagi. Yaitu yang pertama adalah syakku fillah, yaitu meragukan dengan keadaannya Allah. Yang selanjutnya wa fi rasulihi wa bil Qur'an wa yaumil akhir wa jannat wa dar wa thawab wal iqab. Itu yaitu adanya kebenaran Al-Qur'an, kita meragukan hari kiamat, kita meragukan surga dan neraka, kita meragukan adanya pahala, dan kita meragukan ada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan-golongan yang masih termasuk dalam murtad i'tiqad, murtad keyakinan. Adapun yang selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah i'tiqad dan faqda sifati min sifatillahil wajibah, yaitu
kita tidak meyakini bahwa adanya sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang kita mungkin sudah tahu dan kita pelajari sifat-sifat wajib bagi Allah yang harus betul-betul kita yakini, yaitu adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Dan sifat mustahil bagi Allah pun ada 20. Apa di antaranya? Pertama adalah wujud. Sifat wujud itu kita sedikit mengaji tentang sifat 20. Wujud itu tentang artinya adalah ada, lawannya adalah tidak ada. Jadi wujud ini yang merupakan sifat wujud Allah ini adalah bentuk keyakinan di dalam hati kita. Kalau sudah masuk ranahnya Allah, jangan pernah kita cerna dengan akal kita. Kalau kita bantai yang mudah menjadi ranah Allah dengan akal kita, sedangkan Allah ciptakan kita ini semua ada batas-batasannya, termasuk akal kita. Tidak ada manusia yang akan sampai dan yang akan mampu memikirkan tentang wujudnya Allah. Maka tak kalah ada ketika kita udah bertanya kepada akal kita, bertanya kepada pikiran kita, mulai mempertanyakan satu hal. Ini sering terjadi apabila iman seseorang itu lagi yankus itu turun. Langsung muncul pertanyaan, itu adalah Allah itu ada, tapi siapa yang menciptakan Allah? Ini tidak benar. Kalau sudah masuk ke dalam ranah sifat-sifat Allah, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita itu adalah apapun bentuknya, kalau itu sudah berhubungan dengan kalimat Allah, maka tidak ada lagi yang harus kita ragukan. Itu amaliyah hatinya, amaliyah lisannya dari sifat wujud ini adalah seseorang hamba melazimkan lisannya itu dengan wirid la ilaha illallah. Jadi lisannya berucap la ilaha illallah, seraya lisannya terucap, hatinya pun mengatakan bahwa betul tiada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Itu makna dari sifat wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mempertanyakan tentang sifat-sifat 20 yang wajib Allah ini, secara tidak langsung dia akan murtad i'tiqad, murtad keyakinan. Sederhana saja Bapak dan Ibu, kalau sudah halnya itu menyangkut tentang iman kita kepada Allah, tidak usah kita pertanyakan apapun. Apapun tidak usah. Tentang terjadinya Allah dan lain-lain itu tidak usah. Cukup kita yakini adalah Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Maka tak kala ada kaum kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aina rabbuk? Wahai Muhammad, di mana Tuhanku? Apakah Tuhanku itu benar-benar ada? Rasul itu ciri Rasulullah itu, Rasul tidak akan pernah menjawab, tidak akan pernah berbuat kecuali wahyu itu turun. Maka inilah asbabun nuzul surah yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Jadi sebab turunnya ayat itu tak kala ada kaum kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah tentang keberadaan Tuhannya. Maka langsung malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita lihat tafsir dari ayat tersebut, itu semua tafsirnya adalah mensifati bahwa Allah itu benar-benar Tuhan dan tidak ada yang pantas yang kita sembah kecuali Allah. Kalau Tuhan yang lain beranggapan bahwa ada yang inilah, ada yang punya anak dan lain-lain, Allah langsung lam yalid wa lam yulad. Langsung Allah tekankan di situ bahwa Allah itu tidak beranak lagi, tidak diperanakan. Artinya Allah itu benar-benar
ada dengan kesendiriannya. Artinya sebelum semua diciptakan, bahwa Allah lah dasar inti dari semuanya. Itu makna dari sifat wujud bagi Allah. Yang selanjutnya tidak terdahulu. Tidak itu terdahulu. Artinya terdahulu sebelum semua alam dunia diciptakan, alam langit diciptakan, surga neraka diciptakan, maka Allah lah satu-satunya. Kalau kita sebut makhluk, jangan sampai kita sebut makhluk. Allah lah Tuhan satu-satunya yang ada daripada sebelum semua diciptakan. Allah itu ada satu di dalam Ihya itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada salah satu Allah berkata seperti ini. Allah bilang, aku ini ibarat peti. Aku ini ibarat peti yang aku tuh tidak mau dibuka. Aku tuh tidak mau dibuka. Tapi aku ingin diketahui, kata Allah. Tapi aku ingin diketahui. Makanya wa khalaqtu nur Muhammad. Maka aku ciptakan nur Muhammad agar apa? Agar menjadi salah satu dasar aku menciptakan semua yang ada. Jadi sebelum semua diciptakan, yang Allah ciptakan pertama kali adalah nur Muhammad. Agar kenapa? Semua tentang Allah itu ada pada Muhammad, ada pada nur Muhammad. Makanya Rasulullah SAW yang paling tahu bagaimana Allah. Dititipkanlah menciptakan Allah ciptakan langit itu landasannya karena Allah ciptakan nur Muhammad. Inna Allah qabla asya min nurikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jadi sebelum Allah ciptakan semua, Allah ciptakan nur Muhammad terlebih dahulu menjadi aspek landasan Allah ciptakan yang lainnya. Agar kenapa? Agar nur Muhammad ini tahu bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Jadi ketika nanti diwujudkan kepada sebuah jasad, semua pengetahuan itu telah ada pada Nabi kita Muhammad. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, dan Rasulullah yang tahu juga untuk semua itu. Tidak terdahulu, cukup kita yakini Allah lah dasar daripada semuanya. Itu amalan batinnya. Amalan lisannya, liriknya adalah subhanallah. Bersyukur kepada Allah. Kita disuruh bersyukur kepada Allah dan Tuhan dasar seperti ini. Yang terakhir itu adalah baqa. Baqa itu adalah kekal. Jadi kita bahas 3 aja. Kalau 20 kepanjangan, bahas 3. Baqa kekal. Ini Allah pengen tunjukin kepada kita. Pengen Allah tunjukkan kepada kita. Aku ini yang kekal, kalian itu mati. Aku yang menciptakan kalian. Aku ini yang kekal, kalian itu mati. Jadi kalau ulama-ulama salafun saleh mensifati sifat ini, mereka itu suka berkata, kita ini hidup itu mengejar yang namanya mati. Antara kita yang mengejar mati atau mati yang mengejar kita. Makanya amal salafun saleh itu selalu berpikir mereka setiap apapun yang mereka lakukan itu, yang mereka ingat adalah matinya dulu. Mati. Mau pergi kemana ya Allah? Makanya kalau udah kematian yang terisi di otak kita, di hati kita, tidak akan ada celah untuk kita mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Makanya salah satu amalannya itu, amalan dari sifat baqa ini adalah istighfar. Istighfar, berbanyak istighfar. Itu salah satu amalan yang Rasulullah SAW selalu anjurkan kepada kita. Anda tidak tahu. Bapak boleh cerita, Pak? Boleh cerita. 3 malam yang lalu, tidak ada apapun, tidak terjadi apapun segala macam kepada diri saya. Tahu-tahu sebelum tidur saya tuh kayak dihujam, hati saya itu dihujam. Itu lagi-lagi setengah-tengah asiknya istighfar. Astagfirullah. Tahu hati dihujam. Langsung kayak mana? Saya melihat seolah-olah saya tuh melihat kematian itu ada depan mata saya. Ya Allah, sakitnya itu, rasa takutnya itu luar biasa. Itu baru sekali seumur hidup saya terjadi hal seperti itu.
Biasanya kalau mikirkan kematian kita takut memang, takut, tapi ini ketakutan itu jauh lebih dalam. Seolah-olah saya langsung setiap saya melihat keliling, ya Allah, apakah ada malaikat Israil di sini? Jadi getar badan saya itu getar luar biasa. Sampai mengucap aja, mengucap itu, inilah saya langsung membayangkan kalau sakaratul maut. Mengucap kalimat Allah aja takut saya. Oh, sampai seperti itu, karena ketakutan yang luar biasa. Allah. Langsung, ya Allah, ini kenapa saya, ya Allah, kenapa saya getar, kaki tidak bisa digerakkan semua. Sampai istri saya ngomong, kenapa, keringat ini luar biasa, padahal ada AC. Keringat luar biasa, saking takutnya kematian itu kayak menggantung di hadapan, di mata saya. Ya Allah. Jadi saya berpikir, saya sedang diingatkan ini, ya Allah, itu akan datang, itu akan datang kepada saya. Cuma bagaimana saya yang akan, bagaimana cara saya nanti ketika dia datang. Maka kalau bisa, maka itu kematian itu sampai, kalau boleh cerita, dari jam 1 sampai jam 3:30 baru reda. 3 jam saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai ya Allah, tidak bisa saya menggambarkan rasa ketakutan itu, tidak bisa saya menggambarkan. Itu langsung saya introspeksi diri, ya Allah, kok seperti ini, ya Allah. Dosa apa yang saya lakukan? Dosa apa yang saya lakukan? Sampai itu mau bergerak aja susah. Saya langsung bilang, apakah seperti ini? Kalau saya langsung bilang, saya pikirkan tadinya, apakah itu simulasi dari sakaratul maut, ya Allah? Saya tidak siap. Melihat muka anak itu ketika dihujam, rasa takut itu melihat muka anak, ya Allah, tertetes air mata saya, ya Allah. Mereka masih kecil. Saya belum berhasil didik mereka, ya Allah. Saya langsung ingat semua jamaah-jamaah murid-murid saya di rumah kalau pengajian, ya Allah, saya belum berhasil, ya Allah. Apa amal yang akan saya bawa? Itu 3 jam berputar di kepala saya. Yang rasa takut tuh, ya Allah. Kiri kanan saya selalu melihat, kiri kanan. Khawatir ada mereka di Israil. Itu yang saya takutkan. Ada yang malaikat di Israil, belum ada malaikat di Israil, ya. Belum ada, alhamdulillah. Ada berpikir seperti itu. 3:30 udah mulai enak, saya bawa langsung tahajud, langsung terpikir, penuh pikiran saya itu dengan satu hal. Apakah ini simulasi sakaratul maut? Saya tidak siap untuk menghadapi seperti itu. Akhirnya baca Quran dan segala macam, pas pula kena dengan ayat itu. Pas pula dengan ada istilah katanya, kematian itu kita yang tentukan mau seperti apa. Jadi itu senada dengan kalam ulama kita, bapak dan ibu. Ulama kita selalu ngomong seperti ini. Niatkan semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Karena walaupun nanti contoh misalkan kita sedang ke pasar, tapi niat dari rumah itu untuk mencari nafkah karena Allah, mati kita itu masih dikategorikan mati yang baik. Nuntut ilmu kita, pergi dalam menuntut ilmu, tahu-tahu meninggal kita, itu masih dikategorikan dengan mati yang baik. Ternyata itulah makna dari husnul khatimah. Ada Allah dalam setiap aktivitas kita di dunia. Nah, ini yang salah satu yang harus kita terapkan kepada kita. Maka lazimkan istighfar. Di setiap sifat-sifat Allah yang 20 itu punya amalan batinnya, punya amalan lisannya, agar selalu terkoneksi kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mengucap astagfirullah, tapi hati kita tidak minta ampun kepada Allah. Lisan mengucap astagfirullah, hatinya melalang buana, malah kosong kadang-kadang. Jadi tak kalah ya, diajarkan kepada kita semua. Tak kalah lisan mengucap astagfirullah, hati kita langsung bilang, ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Karena kita tidak lepas dari dosa, tidak lepas kita dari dosa. Ini cukup 3 kita bahas itu, karena kita lagi tidak bahas sifat 20. Tapi mumpung ada ini, jadi jangan pernah kita ragukan sifat-sifat 20 Allah. Termasuk nanti mukhalafatul lil hawadits, yaqumu bi nafsihi dan lain-lain segala macamnya. Itu kalau kita meragukan sifat yang wajib bagi Allah, maka kita kena murtad i'tiqad dan kita harus syahadat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, al halalil muhtaraman,
bil ijma' ma'luman min ad-din wa kazina wal wilad wal qatal wasyariqah, yaitu kita bagaimana menghalalkan perkara yang haram yang telah disepakati oleh ulama dan sudah ada ketentuan dalam syariat Islam seperti zina, LGBT itu tahulah kan, LGBT itu kan sesama jenis, pembunuhan dan perampok. Jadi jangan hal jadi zaman sekarang tuh, nih saya suka temukan nih kalau saya lagi komunikasi sama orang, saya suka temukan mencari pembenaran dalam kesalahan. Ini jangan sampai. Contoh seperti ini saya contohkan karena saya pernah juga ngobrol sama orang yang suka miring HP-nya, apa yang kayak lotre. Itulah pokoknya kayak lotre. Saya bilang saya tahu kalau itu judi gitu. Saya tahu itu judi gitu. Saya bilang, dia nanya, ini haram enggak Ustaz? Judi haram. Tapi kan ini saya tidak top up katanya, cuma modal sedekah, terus saya draw katanya. Saya bilang, saya kasih kamu duit 100.000, terus kamu gunakan buat judi, apa bedanya dengan itu? Jadi jangan mencari pembenaran dalam kesalahan yang kita buat. Zina kita, jangan seolah-olah itu kita benarkan hal yang seperti itu. Zina hilang Ustaz, mana ada zina hilang? Yang zina itu pasti kemauan gitu. Hilang Ustaz tidak lagi, besoknya ketemu gitu lagi. Jangan, tapi ini harus kita hindarkan gitu pada khususnya anak-anak zaman sekarang ini. Zina termasuk LGBT, kaum yang suka antar sesama, ini ada. Apalagi kalau dia berkata manusia wajar, orientasi seksualnya itu wajar aja. Saya tidak suka sama lawan jenis, wajar. Saya suka sama jenis. Orientasi seksual jangan pernah dibatasi. Ini yang pentingnya di dalam Islam pun Bapak dan Ibu, kita harus mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak kita. Kalau dia udah balik, jangan sampai tidak diajarkan. Kalau tidak diajarkan malah nanti yang timbul pikiran liar dia bahwa ini seperti ini, karena akan muncul mencoba nyanyak akhirnya. Ini yang makanya kalau di pesantren itu ada kitab namanya Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu tentang mempelajari hal-hal seperti itu, tapi di dampak-dampaknya itu ada semuanya. Yang satu lagi itu Fathul Izar kitabnya. Ketika umur 17 tahun, umur 20 tahun, kami itu belajar itu gitu. Belajar itu agar apa? Agar jadi filter dan rem untuk melakukan hal-hal seperti lawan jenis saja tidak boleh kalau dalam ranah haram, apalagi sesama jenis. Ini yang harus kita jauhi. Pembunuhan udah pasti, merampok itu juga udah pasti. Jangan pula kita pikir saya merampok untuk nyambung hidup Ustaz. Kalau ada orang berpikir seperti seolah-olah dia berpikir Allah tuh tidak mampu ngasih hal yang halal buat dia. Allah tuh kayak gitu. Jangan sampai kita ngambil uang, walaupun 1.000 ambil, jangan sampai jauhkanlah hal-hal seperti itu. Itu harus makanya kita ajarkan syariat kepada anak-anak kita, kepada adik kita itu mulai katakanlah dia balik, ajarkan dulu. Pun nanti dia cuek-cuek bebek, itu yang namanya syariat. Pak, yang namanya syariat, ajarkan saja, melekat walaupun dia pura-pura lupa. Dia akan selalu ingat. Contohnya aja tak kalah, kami pernah belajar di SMP segala macam. Kita tahu pacaran itu tidak boleh. Bukti bahwa apa yang diajarkan syariat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu melekat sebenarnya. Cuma dia belum ngerti cara mengimplementasikan hukum seperti itu, maka ajarkan itu juga cara menerapkan hukumnya gitu. Itu bukti bahwa tidak ada syariat ini susah. Syariat itu mudah sebenarnya, mudah melekat di hati dan pikiran kita. Cuma bingung kadang orang cara mengaplikasikan itu seperti apa gitu. Maka ajarkan dia udhulu fisilmi kafah, kata Allah. Masuklah kepada Islam itu secara sempurna, artinya secara sempurna. A sampai Z harus diajarkan.
Dan ketika udah diajarkan, ketika udah belajar, harus diterapkan. Selanjutnya, ingkarus sahabah, mengingkari sahabat-sahabat Nabi. Maksud daripada mengingkari sahabat-sahabat Nabi itu seperti ini. Ini mungkin udah heran kan kita. Ada sekelompok kaum yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak benar dan mereka adalah kafir. Orang yang tergolong sahabat-sahabat Rasulullah, kalau Rasul sudah anggap dia itu sahabat Rasul, maka tidak ada tempatnya lain kecuali surga. Karena apa? Hubungannya dekat dengan Rasulullah. Merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Rasulullah. Maka kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafatul Rasyidin 4 itu jangan kita salah-salahkan. Rasul sendiri yang bilang, alaikum bisunnati wa sunnati khulafatul rasyidin. Kalian ikut sunnahku dan ikut juga ketentuan atau sunnah dari khulafatul rasyidin. Rasul sendiri yang mengatakan, artinya apa? Betul-betul mereka yang 4 itu dan sahabat-sahabat lainnya adalah kepanjang tanganan daripada Rasulullah. Makanya kita belajar tabi'in itu orang yang hidup pada zaman Nabi, tapi dia tidak ketemu Nabi, tidak belajar sama Nabi, tapi belajarnya kepada sahabat. Tabi'in itu tidak ketemu sahabat, dia belajarnya kepada tabi'in. Seperti itu tuh, itu namanya sangat keilmuan. Nah, sampai kepada kita semua, ini sangat keilmuan kita ini semua sampai kepada Rasulullah. Jadi semua menuntut ilmu itu pun harus jelas sanadnya. Yang ulama-ulama menyebarkan ilmu tersebut harus terhubung dengan Rasulullah. Ketika udah terhubung ilmunya sama Rasulullah melalui gurunya dan gurunya dari gurunya sampai nanti tabi'in sampai sahabat sampai Rasulullah. Nah, ini ilmu yang namanya ilmu yang bermanfaat seperti itu. Harus kita paham dan teliti. Kalau untuk ilmu itu harus teliti. Jangan sampai orang yang, mohon maaf ya, saya tidak ada orang tahu-tahu dia tidak belajar ilmu agama. Ini ada di Bogor. Kenapa saya bilang Bogor terus Jawa terus? Karena saya nemukannya di situ. Di Tembilahan belum, alhamdulillah. Dia tidak pesantren, belajar agama pun tidak dibesarkan dari lingkungan agama. Sekolahnya STM. Pokoknya dia cuma modal baca dan pandai retorika. Itu aja, tahu-tahu jadi kiai dia. Akhirnya dikritisi oleh ulama-ulama Jawa sana karena apa? Mentafsirkan ayat aja udah mencelang-mencelang gitu. Nah, ini jangan sampai, itu maksudnya kita mencari guru itu sesuai dengan yang bersanad sampai Rasulullah. Artinya dia belajar kepada gurunya belajar lagi kepada gurunya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Itu maksud sanad dan harus kita, dan itulah yang namanya sanad yang harus kita ikuti. Yang selanjutnya adalah au zada harfan min harfil Quran, yaitu menambah satu huruf dari Al-Quran, itu termasuk murtad i'tiqad. Maksudnya menambah itu apa? Karena kalau bahasa Arab ini Pak, beda kasrah, beda harokat aja beda arti. Beda harokat aja udah beda arti. Maksudnya beda arti itu jauh. Toroba, telah memukul. Duriba, beda lagi artinya. Akan memukul. Bedanya harokatnya aja, apalagi tambah hurufnya di depan, apalagi tambah huruf di belakang atau di tengah, otomatis beda. Makanya kalau Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, untungnya ada kalimat itu. Jadi orang yang mau merubah maksud dan orang yang mau merubah redaksi Al-Quran akan ketahuan bagaimanapun, karena Allah yang bilang kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga, kata Allah. Tidak kepada orang-orang, kepada Allah. Maksudnya Allah yang menjaga seperti apa? Banyak para penghafal Quran, ketika dengar satu huruf aja yang salah, pasti dibilang salah. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita menambah apalagi mengurangi huruf dari Al-Quran. Karena ini pernah terjadi ketika surah Al-Fil itu ingin diduplikat sama kaum kafir.
Maka aneh jadinya. Kalau kita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil wa ma fil ma huwa fil, aneh jadinya. Fil gajah, ma fil apa itu gajah, ma huwa fil apakah itu gajah. Aneh jadinya, walaupun bahasa sama bahasa Arab, tapi kalau bukan kalam-kalam yang dari Allah langsung tidak akan indah jadinya. Maka itu kalam Al-Quran itu disebut surat cinta dari Allah oleh ulama-ulama kita, karena isinya adalah bahasa-bahasa keindahan. Yang selanjutnya adalah kadzdzaba rasulan, kita berbohong atas nama Rasulullah SAW. Contohnya seperti apa? Ini harus hati-hati. Kita harus tahu mana hadis maudhu. Kalau hadis dhaif itu masih bisa digunakan jadi dalil, tapi tidak bisa digunakan jadi hukum. Itu hadis dhaif. Hadis hasan, hadis sahih bisa digunakan jadi dalil, bisa juga digunakan jadi hukum. Tapi kalau dhaif digunakan jadi dalil, tidak bisa digunakan jadi hukum. Kalau maudhu palsu, tidak bisa dua-duanya. Jadi dalil tidak bisa, jadi hukum pun tidak bisa. Contohnya apa? Ada utlubul ilma, tolabul ilm. Pokoknya hadisnya redaksinya seperti ini, saya lupa. Utlubul ilma walau bisin kalau tidak salah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kok Rasul tahu negeri Cina? Kan itu pertanyaannya gitu. Kok Rasul tahu negeri Cina? Itu sudah digolongkan oleh ulama kita, diteliti, ditahrim sama ulama kita, perawinya, periwayatnya, yang meriwayatkannya tentang hafalan-hafalan segala macamnya, akhirnya muncullah bahwa hadis itu adalah maudhu. Jangan digunakan jadi dalil, jangan pula digunakan sebagai hukum. Orang yang menggunakan hadis maudhu itu berbohong atas nama Rasulullah SAW. Jadi jangan sembarangan. Apalagi kalau orang bilang itu, kok janganlah kayak itu. Apa pula? Dan dicontohkan dari Nabi. Jangan seperti itu. Jangan. Apalagi orang yang ngaku-ngaku mimpi Rasulullah. Orang yang mimpi sama Rasulullah aja kata ulama kita harus ditutup. Jangan diceritakan, khawatir fitnah terjadi. Pun ceritakanlah kepada yang dipercaya. Apalagi kalau dah berbohong sama Rasulullah, atas nama Rasulullah jangan. Orang yang berbohong bahwa nama Rasulullah itu langsung itu silaturahminya bukan ke Jannatul Na'im, tapi silaturahminya ke Jahannam. Ke Jahannam langsung silaturahminya. Jadi jangan sampai kita berbohong atas nama Rasulullah SAW. Yang terakhir, jawazun nubuwah ahadin ba'da Nabi Muhammad SAW, yaitu kita menyangka bahwa ada nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita percayai adalah Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup daripada nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku kayak di Gunung Salak Bogor sana, Bogor tuh lengkap apa aja ada. Kayak Gunung Salak, ada yang ngaku namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq itu ngaku karena apa? Karena dia berfantasi seolah-olah ada cahaya di hadapan dia. Ceritanya ada cahaya di hadapan dia, memberi pesan, kamu adalah nabi yang diutus sama Allah. Bisa jadi cahaya itu dari syaitan, bukan dari Allah. Masa indah sekali ada orang kalau cahaya datang, anta Rasulan ba'dal Muhammad. Ada kayak gitu. Bisa diberkisah seperti itu. Akhirnya Imam Sporti Bogor sekarang dia Nabi nggak masuk penjara gitu. Jadi jangan sampai kita mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad, apalagi yang mempercayai ada malaikat Jibril berupa manusia di Eden namanya, apalagi yang ngaku Tuhan atau untuk bilang dalil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan, mungkin ada kurang lebih 1 atau 2 kali pertemuan lagi menjelang Ramadan. Jadi insyaallah kita wakafan sementara, kita lanjut Syawal. Sebelum kita tutup, ayo sama kita berdoa dengan keberkahan surah Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dimantapkan iman dan Islam kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, begitu juga keluarga-keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita nanti ketemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah binnatil madhkur wal mausul wa ila hadratir rasul binnatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'minu wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha anatuna wa ta'ul. Ya man amarahu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma ja'alna wa ahlan min ahli ilmi wa bil khair min ahli istiqamah min ibadah min ahli Qur'an wa akhlaqul karimah ya Allah ya rahimin. Warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.